A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Desa Negeri 2 Depinojo dan seluruh jajaran Dewan Guru yang kami hormati, terlebih yang kami banggakan CPP saya, rekan kerja saya, teman saya, beliau Ibu Windy Pujiastuti selaku calon penggerak angkatan 10 Kabupaten Jepara. Puji syukur kepada Allah SWT dan Yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan siang kali ini atau pagi kali ini kita masih mendapatkan rahmat taufik hidayah serta inayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka diskusi tentang visi dan prakarsa sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Bu Windy. Semoga apa yang kita musyawarahkan, apa yang kita diskusikan betul-betul mendapatkan ridho dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita dalam melaksanakan tugas tentunya sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, dan kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT dalam menjalankan tugas mulia ini. Salawat serta salam kita berikan sebelum kita pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di akhir akhir. Amin Allahumma amin. Baik, yang kami hormati, saya selaku pembawa acara sekaligus nanti menjadi seorang moderator akan kami sampaikan susunan acara pada diskusi kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga penyampaian visi atau yang diawali dengan penyampaian kalimat penutup yang nanti akan disampaikan sepenuhnya oleh Ibu Windy Pujiastuti. Marilah acara pada pagi kali ini kita buka dengan bacaan umum kitab. Semoga semua yang kita jalankan dikabulkan oleh Allah SWT dan diberikan kelancaran awal akhir tanpa adanya suatu apapun. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Negeri 3 di Depinojo. Maaf, kemarin habis SD Negeri 2 tundur, jadi di sini masih 2 terus. Kepada beliau Ibu Ana Farida, sarjana pendidikan, kami persilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada siang hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya ke yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Sunardi selaku pengajar praktek, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta diskusi, visi dan prakarsa perubahan sekolah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah ucapan terima kasih kepada Bapak Sunardi selaku pengajar praktek yang telah meluangkan waktunya mendampingi calon guru penggerak di sekolah kami. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir di sini, tentunya memiliki kesibukan yang luar biasa. Tentunya memiliki kesibukan yang luar biasa dan menyempatkan waktu untuk mengikuti acara pada siang hari ini.
Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan pada siang hari ini, saya mengharapkan khususnya kepada calon guru penggerak Ibu Windy Puji Astuti bahwa kegiatan hari ini mampu memberikan motivasi, mampu memberikan inovasi kepada sekolah kami, kepada guru-guru kami, sehingga nantinya sekolah kami menjadi lebih maju, lebih berprestasi di dunia pendidikan. Kepada Bapak Ibu guru yang mengikuti kegiatan hari ini, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan ilmu itu tidak hanya berhenti pada diri Bapak Ibu sendiri, tetapi bisa diimbaskan ke sekolah kita tercinta. Dalam kegiatan kali ini kita membahas tentang visi sekolah. Jadi visi sekolah itu, visi misi sekolah itu bisa berubah atau bisa mengalami perubahan, menyesuaikan dengan perubahan di dunia pendidikan. Jadi setiap tahun bisa mengalami perubahan. Jadi nanti saya harapkan mungkin dari ide-ide guru penggerak kita nanti bisa memberikan idenya, atau dari Bapak Ibu guru yang ada di sini setelah kita hari ini mengadakan diskusi visi, kita nanti bisa menyelaraskan ide-ide yang ada dari Bapak Ibu semua untuk mungkin ada perubahan dari visi misi yang ada di sekolah kita untuk menuju ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai atas nama lembaga mengucapkan terima kasih. Kegiatan ini memang sangat benar sekali, sangat bermanfaat, sangat berguna dan sangat bermanfaat. Saya sebagai kepala sekolah visi mengucapkan terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sunardi atas bimbingan beliau kepada guru kami, sehingga nantinya tentu akan mengakibatkan atau berefek yang baik untuk sekolah kami. Sekian sambutan dari saya, tidak panjang lebar. Selamat mengikuti diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Semoga kegiatan di siang hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kami sampaikan kepada Bu Ana yang sudah memberikan sambutan. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya, dan semoga apa yang kita diskusikan betul-betul bermanfaat bagi kita, membawa keberkahan, kemanfaatan. Amin. Amin. Yang selanjutnya, sebelum kami serahkan sebelumnya kepada Bu Windy, perlu kami sampaikan bahwasanya dalam diskusi ini nanti kita akan menyampaikan tujuannya terlebih dahulu. Tujuan dari diskusi ini adalah penyelarasan antara visi sekolah dengan visi guru penggerak yang akan kita diskusikan. Sudah selaraskah visi guru penggerak dengan visi sekolah? Seandainya nanti ada yang kurang selaras, tapi saya yakin sudah selaras, karena visi itu tentunya bukan hanya sekedar menulis ya, tentunya mempertimbangkan aspek-aspek yang ada yang perlu digali dan perlu dimanfaatkan di lembaga yang sudah ada ini. Yang selanjutnya,
Dari kegiatan ini, di dalam proses pendidikan berpenggerak, Bu Windy telah belajar banyak tentang cara membuat visi. Di sini beliau sudah membuat visi bagi dirinya sendiri, visi sebagai seorang guru penggerak. Yang proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi yang ada di sekolah ini, yang tentunya visi tersebut berpihak pada murid. Kemudian diskusi pada hari ini merupakan bagian dari proses belajar Bu Windy selaku CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah untuk mengembangkan murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar oleh Bu Windy, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat panjenengan semua mengajar ini. Jadi nanti kita akan refleksikan visi tersebut pada diri kita masing-masing untuk mencetuskan visi sekolah yang tentunya berpusat pada anak, bertitik berat kepada anak atau children based learning. Demikian yang perlu kami hantarkan. Yang selanjutnya adalah diskusi tentang penyelarasan visi dan prakarsa perubahan yang akan disampaikan oleh Ibu Windy Astuti, Sarjana Pendidikan, dengan diawali Profesor Kalimat Hormat. Kepada beliau, waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 3 Blimbing Rejo, Ibu Ana Horida, Sarjana Pendidikan. Kepada yang terhormat Bapak Sunarti selaku pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 10. Dan kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SD 3 Blimbing Rejo yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana siang ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan memaparkan pendampingan individu 2, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah calon guru penggerak angkatan 10. Di sini kita akan menyelaraskan visi sekolah kita, bukan mengganti, tapi kita menyelaraskan. Betul yang dikatakan Bu Ana tadi, visi dan misi itu bisa berubah 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali juga bisa berubah, ya. Diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah SD 3 Blimbing Rejo. Sebelum sebelum kita kembali ke materi, di sini saya mempunyai kontrak belajar. Yang pertama adalah tepat waktu, okay? Tadi sudah datang tepat waktu. 2, saling menghargai pendapat. Yang ketiga, tidak menyela pembicaraan orang lain. Yang keempat, menjaga kebersihan sekitar. Apakah bisa disetujui Bapak Ibu Guru? Oh iya, terima kasih. Terus di sini ada puisi. Ini puisinya itu aku melihat Indonesia, karyanya Insinyur Soekarno. Apakah ada yang mau membacakannya?
Jikalau aku ber Jikalau aku berdiri di pantai, aku mendengar lautan India bergelora membanting di pantai lenyap itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Talebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Afni. Itu adalah puisi dari Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Di situ dari dalam puisi ini Bung Karno mengatakan apabila kita mengatakan apapun yang dilihat, apakah itu laut, sawah, udara, bahkan anak desa, Bung Karno melihat itu adalah Indonesia. Terus salah satu visi Bung Karno yang disampaikan dalam bentuk puisi yang membangkitkan dan mengobarkan semangat untuk mencintai tanah air. Puisi tersebut menggambarkan wujud kesatuan dan keragaman kekayaan Indonesia. Visi harus menyemangati, menggerakkan hati dan diwujudkan melalui kolaborasi. Sehingga nanti kita berkolaborasi untuk menyelaraskan visi di SD 3 Blimbing Rejo. Mengapa harus ada visi? Di sini, visi dapat memiliki fungsi untuk menentukan langkah ke depan, menginspirasi anggota, memotivasi anggota agar memberikan kontribusi yang maksimal. Oleh karena itu, rangkaian kata yang digunakan dalam sebuah visi harus ringkas, jelas, umumnya hanya satu kalimat atau tidak lebih dari satu paragraf. Biasanya visi itu cuma intinya saja, tidak kita membuat sebuah paragraf kalimat yang panjang, tidak seperti itu. Yang penting visi itu nanti singkat, padat, dan jelas dan dipahami oleh semua warga sekolah. Kadang-kadang misi perlu dirubah sedemikian rupa apabila visi belum tercapai. Berarti antara visi dan misi itu nanti saling ada kaitannya ya. Jadi bukan visinya yang dirubah, hanya caranya mencapai tujuan yang dirubah. Apabila visi berubah-ubah maka akan terkesan tidak konsisten. Berarti nanti visi nanti dibuat ini terus kok dirubah lagi dalam waktu 1 semester, itu berarti sekolah itu tidak konsisten seperti itu. Jadi minimal 1 tahun atau 2 tahun bisa nanti diubah lagi. Visi dapat disajikan dalam bentuk beraneka ragam dan apapun bentuknya, visi harus menyemangati, menggerakkan hati dan kolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas. Menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi murid. Sepertinya sudah menjadi hal yang umum diinginkan semua pihak. Berarti nanti anak itu pinginnya seperti apa? Sekolah ini mau
mau digimanakan. Dari ibarat rumah kita buat nyaman di sekolah, gitu. Mungkin saja sebagian dari Bapak Ibu guru juga menuliskan mimpi itu pada gambaran visinya. Namun dalam prakteknya kalimat tersebut bukan kalimat yang mudah diwujudkan. Kita sudah menulis visi itu, tapi kita sangat sulit untuk mewujudkan. Mencapainya kadang itu ya tidak tercapai. Perlu perubahan yang mendasar dan upaya yang konsisten. Berarti yang konsisten itu ya kita harus tidak berubah-ubah seperti itu. Apakah visi menurut Bapak Ibu sekalian? Coba sekarang, visi itu apa? Menjawab, visi merupakan harapan atau cita-cita yang hendak diwujudkan oleh seluruh warga sekolah. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambah. Terima kasih Bu Endang. Siapa lagi? Tadi Bu Endang harapan atau cita-cita yang ingin diwujudkan seluruh warga sekolah. Yang lain? Terima kasih. Hanya menambahkan saja, menurut saya visi juga selain yang disebutkan oleh Bu Endang tadi, memiliki tujuan untuk masa depan sebuah organisasi atau sekolah atau lembaga yang isinya adalah ide-ide yang ada di benak para pendiri lembaga tersebut atau orang-orang yang ada di lembaga tersebut. Itu dari saya. Oh iya, terima kasih Bu Kaji Amin. Yang lain satu lagi dong, ya. Monggo Bu. Terima kasih. Untuk visi adalah kalau dapat dari saya itu impian atau angan-angan dari seluruh warga sekolah. Jadi saya cukup. Terima kasih. Betul, visi sekolah adalah harapan atau cita-cita. Berarti kita tuh berharap ya, ada cita-cita atau angan-angan yang hendak diwujudkan oleh seluruh warga sekolah. Bapak Ibu guru, visi sekolah berfungsi sebagai harapan bersama seluruh warga sekolah sekaligus seluruh stakeholder di masa mendatang. Berarti kita membuat visi itu semuanya nanti harapan untuk kedepannya ini apa? Semisal kita anak-anak pengennya seperti apa? Berprestasi. Kata-kata berprestasi itu kok ditulis saja, nggak ada gerakan dari Bapak Ibu guru. Kalau pengen berprestasi, ya bagaimana caranya kita agar tujuan kita itu tercapai. Berarti diapakan anak ini? Seperti itu kan ya. Berarti saling mendukung ya. Terus tanda kecerdasan yang sebenarnya bukanlah pengetahuan tetapi imajinasi. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi mencakup seluruh dunia, menstimulasi kemajuan dan melahirkan evolusi. STEM. Mari Bapak Ibu kita berdiskusi sebentar, ya. Kita melengkapi kalimat rumpang. Nanti kita tulis di dalam post-it, nanti kita tempel di sini, nanti ditulis satu ya. Nanti semisal nomor 1. Pertanyaan nomor 1 adalah
cita-cita untuk murid. Ini untuk murid ya. Pengen muridnya itu seperti apa? Kita memimpikan murid yang bagaimana? Nanti tolong ditulis nanti ditempel di sebelah kanan, ya. Satu saja. Cekak aus bukan nopo-nopo. Jawabannya tok, Bu. Kalau yang sudah nanti bisa dikumpulkan, ditempelkan di sebelah kanan banner itu ya. Di mana Bu ini? Nomor 1. Sekarang yang nomor 2. Pertanyaan nomor 2 adalah kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Murid itu yang bagaimana? Bisa ditempel ke tembok lagi, nggak apa-apa Bapak Ibu Guru. Yang nomor 2 Pak. Sekarang yang pertanyaan nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan apa Bapak Ibu Guru? Itu untuk murid ya, cita-cita untuk murid. Monggo ditulis.
Sekarang yang nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya, ditulis lagi Pak. Salam ya. Sekarang pertanyaan nomor 5. Pertanyaan nomor 5, jika warga sekolah ini yakin untuk titik G, jika warga sekolah ini yakin untuk apa? Jika kita warga sekolah ini yakin untuk Sahabat ya, pertanyaan nomor 6 ini yang terakhir. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa
Sampun nggih. Dari pertanyaan nomor 1 sampai 6. Ini nanti saya minta tolong nomor 1 nanti dibacakan jawabannya nggih. Soal yang pertama, kita memimpinkan murid-murid yang berakhlak baik, cerdas, berakhlak mulia, berprestasi, murid yang mempunyai sopan santun yang baik, murid yang berbudi pekerti luhur, yang berani dalam perlombaan berbudi luhur, membela, cakrawala, maupun itu, cerdas, berakhlak mulia, santun, berkarakter sesuai profil pelajaran Pancasila, memimpikan murid yang cerdas dan berakhlak mulia. Untuk Terima kasih Ibu. Berarti intinya itu kita memimpikan murid yang pertama itu berakhlak mulia, nggih. Yang kedua cerdas, berprestasi dan santun, nggih. Di sini ada sesuai profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Terus yang nomor 2, monggo dibacakan 1. yang kedua, kita percaya bahwa murid akan terbentuk 1. Berbudi pekerti yang luhur, kemudian anak yang punya bakat, kemudian ketiga, anak yang memiliki karakter yang bervariatif, yang keempat, individu yang memiliki ciri khas masing-masing, kemudian ada juga mudah dipengaruhi, maksudnya dalam hal positif ya, kemudian pintar dalam belajar. Murid akan terbentuk karakternya apabila guru mampu memberi teladan yang positif. Dan lagi minggu yang sama, murid adalah calon pemimpin bangsa yang harus kita didik dan diteladani dengan hal yang positif. Kemudian ada yang lain, anak yang punya minat. Dan yang terakhir, murid yang memotivasi melakukan hal yang sama, murid seperti dalam program Kanvas. Kita percaya bahwa murid akan terbentuk yang pertama berbudi pekerti luhur, yang bervariatif, mempunyai bakat dan mempunyai ciri khas masing-masing, berkarakter, pintar dalam belajar, mempunyai minat. Sekarang nomor 3, monggo. Ya, terima kasih. Nomor 3, di sekolah kita mengutamakan kerjasama dan gotong royong. Siswa karakter murid yang baik. Nomor 3, siswa yang cerdas dan berakhlak mulia. Mengutamakan murid-murid butuh perhatian dan bimbingan. Selanjutnya bimbingan di seluruh dengan koordinasi agar bisa bersama-sama. Selanjutnya murid yang berperilaku baik,
pendidikan yang berkarakter. Kita utamakan adalah murid karena tujuan kita mengajar adalah untuk mendidik murid, membimbing sesuai bakat, terakhir pendekatan ke murid. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sekarang yang nomor 4. Untuk yang di nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mentaati peraturan itu tercermin yang baik. Kemudian harus berperilaku baik. Selanjutnya bahwa harus belajar. Kemudian mereka dididik untuk menjadi anak yang berakhlak. Selanjutnya belajar lebih penting. Kemudian pendidikan penting, berkembang sesuai kodrat alam zaman, guru bertugas membimbingnya, kemudian memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan kognitif. Selanjutnya, murid berkembang sesuai usianya. Tugas kita untuk mengarahkannya agar lebih berkarakter yang baik. Kemudian belajar adalah tugas utama dan bertingkah laku sesuai akhlak yang mulia. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang nomor 5. Ya. Di nomor 5, kita warga sekolah ini yakin untuk yang pertama, maju bersama dalam pendidikan di sekolah ini yang lebih baik. Yang kedua yaitu bergerak bersama mencapai tujuan bersama. Ya, hampir sama dengan itu. Yang ketiga, yakin untuk memajukan sekolah menjadi lebih baik lagi. Yang keempat, bisa menuntun, membimbing bagi anak-anak untuk bisa lebih maju dan berkompeten. Yang nomor 5 yaitu yakin untuk berprestasi yang lebih baik. Yang nomor 6 yaitu memberi teladan. Nomor 7 memberikan contoh. Dan yang nomor 8 adalah untuk mengembangkan pendidikan yang berbeda pada murid dan mencapai dan menciptakan lingkungan yang ramah. Yang nomor 9 adalah untuk mengembangkan pendidikan, dan yang terakhir di sini adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan siswa yang lebih optimal. Ya, itu tadi dari adalah jika kita warga sekolah ini yakin untuk titik-titik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sekarang nomor 6. Monggo. Untuk menjawab pertanyaan nomor 6, kita dan warga sekolah ini paham bahwa titik-titik. Yang pertama, berkolaborasi dengan warga sekolah akan mempermudah prestasi sekolah ini. Yang kedua, seluruh warga sekolah harus saling bekerja sama. Yang ketiga, seluruh warga sekolah hanya saling berkolaborasi. Yang selanjutnya, anak mempunyai bakat dan kemampuan masing-masing,
Yang selanjutnya anak memiliki kodrat zaman dan kodrat alam. Selanjutnya kerjasama dan kolaborasi yang baik kunci utama mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya adalah siswa mempunyai kodrat alam sehingga guru harus ngemong. Selanjutnya guru memiliki tugas membimbing dan menuntun siswa sesuai kodratnya. Yang selanjutnya banyak peraturan di sekolah yang berlaku. Yang terakhir adalah bahwa anak didik kita bagaimana cara menunjukkan peserta didik kita. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Di sini dari jawaban Bapak Ibu Guru nanti kita simpulkan ya. Kita menyelaraskan dari kalimat Rumpang tadi, Bapak Ibu Guru pengennya seperti apa? Yang nomor 1, kita memimpikan murid yang pertama adalah berani tampil dalam perlombaan, murid-murid yang berbudi pekerti luhur, terus di sini ada berakhlak mulia, terus cerdas dan berprestasi. Murid-murid yang memiliki cakrawala yang luas dan tanggap teknologi. Murid-murid yang memiliki mental jiwa besar dan pantang menyerah. Murid-murid yang peduli akan lingkungan yang bersih, sehat, dan indah. Terus murid-murid yang memiliki jiwa sosial terhadap sesama dan murid-murid berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Mungkin saya simpulkan seperti itu. Apakah ini disetujui apa tidak Bapak Ibu Guru? Ya, terima kasih. Yang nomor 2, di sini kita percaya bahwa murid akan terbentuk karakternya apabila guru mampu memberikan teladan yang positif. Kami percaya bahwa apabila dengan perilaku positif yang dibawa oleh guru, maka murid akan termotivasi melakukan hal yang sama. Murid itu seperti kanvas, maka coretlah kanvas itu dengan keindahan agar menghasilkan perilaku yang indah dan budi. Dari kesimpulan nomor 2, apakah disetujui Bapak Ibu Guru? Yang nomor 3, di sekolah yang harus kita utamakan adalah murid. Karena apabila tujuan utama kita bukanlah murid, maka hasil yang kita peroleh dalam pengajaran tidak akan maksimal. Murid butuh diperhatikan, murid butuh dibimbing dan dituntun sesuai yang dengan kodratnya untuk dapat berkembang sesuai dengan usia dan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Maka untuk menunjang kebutuhan murid, saya harus mengenali masing-masing karakter dari murid dan melakukan pendekatan baik dari murid itu sendiri serta dari orang tua. Disetujui apa tidak Bapak Ibu Guru? Sekarang yang nomor 4, pembelajaran yang berpihak pada murid itu memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan kognitif murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Tidak hanya menunjukkan aspek kognitif, namun juga mengasah psikomotor dan efektifnya.
Hal ini cenderung dapat memberikan karakter yang baik di masa mendatang. Gimana Bapak Ibu guru? Oh ya, terima kasih, setuju. Oke, sekarang nomor 5. Kami berusaha mengembangkan pendidikan yang berpihak pada murid dan menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah anak. Untuk menunjang hal tersebut diperlukan kolaborasi antar warga sekolah untuk dapat bersinergi satu sama lain. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh saya dan guru lain dalam menunjang hal tersebut diantaranya memberikan fasilitas dalam menciptakan kenyamanan belajar. Yang kedua, memberikan contoh positif agar dapat menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan cara guru memberikan teladan sebelum menyuruh dan memperhatikan lingkungan sekolah yang sehat dan bersih. Gimana Bapak Ibu guru? Ya, terima kasih. Sekarang nomor 6. Kami menyadari bahwa anak berkembang sesuai kodratnya. Kami paham bahwa anak memiliki kodrat zaman dan kodrat alam. Guru bertugas membimbing dan menuntun atau istilahnya dapat ngomong ya. Among dan ngomong. Hal ini bermanfaat menunjang keberhasilan guru dalam pengajaran. Serta guru berkewajiban menuntun kodrat anak agar berkembang ke arah yang lebih baik atau positif agar dapat mencapai kesuksesan di masa depan. Kami juga paham bahwa kesuksesan seseorang berawal dari didikan dan role model yang dianutnya. Kami percaya bahwa murid yang diberikan pengajaran sesuai kodratnya akan memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, lingkungan, masyarakat, dan dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Gimana Bapak Ibu guru, setuju ya? Yes, setuju. Di sini visi sekolah lama, artinya sebelum nanti ada penyamaan persepsi, terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti, luhur, dan berprestasi serta menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan indah. Di situ visi sekolah lama mungkin sudah bagus, ada beriman, bertakwa, berbudi pekerti, luhur, Di sini saya akan menyamakan persepsi, sebelum menyamakan persepsi, karakteristik murid SD yaitu yang pertama itu senang bermain, Bapak Ibu guru. Terus yang kedua senang bergerak. Kalau kelas rendah biasanya aktif. Ada anak yang kalau diajar itu biasanya keliling kelas. Terus setelah itu ada juga yang tidak mau pelajaran bahasa Indonesia. Seringnya pengennya matematika. Dia nanti itu berjalan-jalan ke tempat temannya. Terus yang ketiga senang bekerja dalam kelompok serta senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Dia itu pengennya dikasih contoh-contoh secara langsung, tidak dengan gambar-gambar seperti itu. Inquiry apresiatif, mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah, mencari-cari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah perubahan yang lebih baik. Berarti kita itu mencari solusinya, Di sini agar dapat menerapkan penerapan inquiry apresiatif, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode BAGJA.
diartikan B artinya buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur dan eksekusi. Nggih. Berarti nanti itu dibuat baca dari teman-teman, nanti dibuat baca, setelah itu ada kesimpulan dari visi misi ya. Di sini saya sebagai guru penggerak ya, visi guru penggerak saya adalah mewujudkan siswa yang unggul berprestasi, berakhlak mulia, mandi serta mahir teknologi. Semoga nanti visi saya ini kedepannya akan terwujud. Yang pertama adalah siswa yang unggul berprestasi, siswa yang unggul berprestasi. Semoga nanti kedepannya harapan saya, berprestasi bukan berarti dari yang kita bisa lah intinya. Semoga kedepannya nanti sekolah kita nanti semisal ini, di sini kemarin alhamdulillah dapat ANBK tahun 2023 dan dapat juara walaupun di sini sudah 2 kali. Semoga nanti prestasi ANBK-nya di sekolah ini nanti dipertahankan. Terus yang kedua, berakhlak mulia. Berakhlak mulia berarti anak-anak nanti dia itu dikasih biar tahu sopan santun dan tata santun kepada bapak ibu guru, kepada orang tua, dan bahasanya kalau kita ajak bicara itu ya yang santun lah, seperti itu. Terus mandiri serta mahir teknologi. Nanti kedepannya bisa diajarkan IT untuk kelas, dari kelas 4 juga bisa, nanti 2 jam setelah pulang juga bisa, seperti itu. Di sini akan ada prakarsa perubahan, meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Bapak Ibu guru, di sini ada baca prakarsa perubahan. Yang pertama adalah B, buat pertanyaan. Ini adalah meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Di sini yang buat pertanyaan, apa yang bisa saya lakukan untuk menumbuhkan sikap akhlak mulia? Yang kedua, bagaimana memotivasi murid untuk mandiri? Yang ketiga, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pemanfaatan teknologi? Di sini ada daftar atau tindakan. Yang pertama, kita melakukan pembiasaan di sekolah. Semisal kalau pagi itu di sini sesudah berdoa kita membaca Asmaul Husna bersama-sama. Terus yang kedua, pemberian tugas secara mandiri. Yang ketiga, memasukkan teknologi dalam pembelajaran guru di kelas. Berarti nanti pembelajaran IT nanti bisa dimasukkan di ekstra sekolah, bisa. Terus A, ambil pelajaran. Apakah ada siswa yang sudah menerapkan sistem akhlak mulia dan mandiri? Pertanyaan yang kedua, apakah ada guru yang sudah menerapkan teknologi dalam pembelajarannya? Terus daftar tindakan.
Satu, melakukan observasi dan wawancara ke guru. Yang kedua, melakukan supervisi perangkat pembelajaran. Gitu. Next word. G. Gali mimpi. Gali mimpi ya. Pertanyaan nomor 1. Apakah ada perubahan sikap akhlak mulia dan mandiri siswa setelah kegiatan pembiasaan? 2. Apakah aksi nyata siswa setelah mampu belajar menggunakan teknologi? Jawaban nomor 1 adalah membuat mendiskusikan harapan, merespon kemampuan siswa akhlak mulia, mandiri dan pemanfaat teknologi dalam pembelajaran. Hasil nyata akhlakul karimah sebagai contoh sapa, salam, dan permisi tanpa diminta, menanamkan nilai kebaikan dan mindset siswa yang berakhlak mulia. Berarti di sekolah berarti menerapkan 5S itu dia. Itu dimulai dari yang kecil, nanti bisa dimulai senyum ini. Sapa, salam, permisi, dan minta tolong. Biasanya kalau anak-anak kecil kan sapanya itu salamnya itu dari jauh. Assalamualaikum seperti itu. Terus yang kedua, guru mampu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Alhamdulillah di sini sudah mampu semua dan sudah digunakan dalam pengerjaan PMM Pak. Sudah mandiri semua Pak, sudah bisa laptop dan mengerjakan PMM-nya juga sudah bisa Pak. Terus next, jabarkan rencana. 1. Pembiasaan seperti apakah bisa dilakukan supaya akhlak dan kemandirian meningkat. 2. Bagaimana cara guru mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama adalah budayakan 3S, senyum, salam, sapa. Anak nanti diajari senyum, salam, sapa. Yang kedua, peningkatan kegiatan religius, berarti ibadah bersama, sholat duha dan sholat duhur. Yang ketiga, mendengarkan ceramah dari ulama agama. Nanti Pak Guru agama juga ulama agama ya. 3. Pemanfaatan LCD proyektor dalam kelas. 5. Pemanfaatan aplikasi dalam tugas atau ice breaking. 6. Kelonggaran aturan membawa HP di sekolah. Ya, itu adalah A. Atur eksekusi. 1. Kapan pelaksanaan 3S diterapkan di sekolah? Kapan? 2. Kapan mengundang ulama agama memberikan ceramah tentang akhlak? 3. Berapa biaya untuk pemasangan LCD proyektor di dalam kelas? 4. Bolehkah siswa membawa HP ke sekolah? 1. Pelaksanaan kesepakatan kelas dan sekolah tentang 3S lebih ditingkatkan. 2. Membuat program ceramah keagamaan. 3. Menyusun RKS untuk anggaran proyektor ke dalam BOS. 4. Revisi kesepakatan sekolah tentang hal membawa HP. Itu adalah baca perubahan ya. Sekarang sebagai guru, mari kita wujudkan generasi yang unggul, berbudaya, dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Ya. Di sini setelah kita membuat baju perubahan, di sini adalah visi sekolah baru. Ini berarti tidak baru apa ya Pak? Menyelaraskan tadi ya Pak. Mewujudkan generasi yang unggul, berprestasi, berkarakter profil Pancasila, mahir teknologi dan peduli lingkungan sekolah yang bersih.
bersih dan sehat. Gimana Bapak Ibu guru? Apakah penyelarasan visi sekolah ini kita setujui apa gimana Bapak Ibu guru? Oh, apa gimana Pak? Monggo, ini sudah dari hasil kalimat tumpang, mungkin tadi Bu Wiki sudah merumuskan visi sekolah yang diselaraskan dengan visi beliau sebagai gubernur. Ini tadi yang mau menjadi mewujudkan generasi yang unggul, tapi visi yang pertama ya, visi awal ya, berprestasi tadi sudah. Ini ada tambahan berkarakter profil pelajar Pancasila, ini yang baru. Karena di dalam karakter profil pelajar Pancasila ini sudah mencakup ada beriman dan berakhlak, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, berkebinekaan global, ya kan? Oh iya. Sudah masuk semua di situ. Iya. Jadi menurut saya bagaimana dengan penambah karakter profil pelajar Pancasila? Ini kan kurikulum merdeka ya Pak. Kita selaraskan dengan menurut saya apa gimana baiknya monggo. Bisa menyampaikan pendapatnya, tidak mungkin saja yang nantikan. Monggo berpendapat. Saya kasih masukan saran ya. Generasi yang unggul berprestasi itu hampir sama. Jadi generasi yang berprestasi unggulnya tidak usah, berkarakter profil pelajar Pancasila. Jadi unggulnya tidak usah kalau menurut saya. Ya Bu, nanti saya revisi. Setahu saya itu variabelnya tidak usah banyak-banyak. Bisa kita sederhanakan lagi. Jadi misalkan 4 saja atau berapa. Ini kan banyak ya. Unggul, prestasi, profil pelajar Pancasila. Banyak sekali itu. Mari kita sederhanakan lagi. Terutama untuk yang bersih, sehat dan indah itu kita cari satu kata yang mewakili 3 itu. Nah itu, kalau menurut saya monggo yang lain bisa memberikan masukan. Saya rasa kata-kata terlibat dari lingkungan sekolah itu sudah dicatat semua. Yang kita terlibat dari lingkungan itu pasti tidak sudah. Kalau sudah eksis harusnya, kalau sudah siap itu pindahkan pasti. Peduli lingkungan kan bagaimana mau dibuat seperti apa, dikasih hiasan dengan satu pikiran itu sudah itu. Itu peduli lingkungan sudah mencakup pada bersih ya. Mewujudkan generasi yang prestasi, berkarakter profil pelajar Pancasila, mahir teknologi dan peduli lingkungan. Dan peduli pada lingkungan sekolah. Itu sudah 4 variabel saya kira. Mewujudkan generasi yang berprestasi, berkarakter profil pelajar Pancasila, mahir teknologi dan peduli lingkungan sekolah. Monggo yang bisa memberikan masukan. Monggo Bapak Ibu guru, kita menyelaraskan bukan dari saya sendiri, dari kepala sekolah. Monggo Bapak Ibu guru bisa ikut. Oh iya, visi sekolah baru bagaimana Bapak Ibu guru mewujudkan generasi yang berprestasi, berkarakter
profil pelajar Pancasila, mahir teknologi, dan peduli lingkungan sekolah. Ngoten Bu, Pak? Setuju nggih? Setuju ta boten? Setuju, alhamdulillah. Nggih. Oke, terima kasih. Nah, visinya kan sudah terwujud, sudah tercipta yang kita inginkan seperti itu. Kemudian perlu kita sepakati langkah apa yang perlu kita laksanakan dalam mewujudkan visi sekolah. Mungkin langkah-langkah yang merujuk atau mencerminkan visi sekolah. Langkah ini ada terbagi dari beberapa faktor atau beberapa opsi. Yang pertama dari kepala sekolah. Langkah dalam merumuskan atau langkah untuk mewujudkan visi sekolah. Menurut kepala sekolah seperti apa? Kemudian nanti menurut Bapak Ibu guru seperti apa? Kemudian mungkin bisa ditambahkan menurut murid jenengan seperti apa, kemudian yang terakhir menurut para murid. Ini tentunya saling berkaitan untuk mewujudkan visi sekolah yang sudah jenengan sepakati. Jenengan sudah membuat visual seperti itu. Kepala sekolahnya untuk mewujudkan seperti apa? Apa harus hanya diam saja atau harus seperti apa? Ini nanti monggo kita diskusikan langkah untuk mewujudkan visi tersebut. Ini biar nanti secara gamblang, oh pengen muridnya berprestasi, muridnya begini, kepala sekolah itu begini, kan ngerti? Nah, monggo, ini nanti bisa dimulai dari ibu kepala sekolah, wujud untuk menciptakan visi tersebut bisa terjadi kelangsungannya itu nanti yang mencerminkan visi tersebut langkahnya seperti apa, monggo ibu kepala sekolah. Ya, terima kasih Pak. Seperti contoh tadi kan mewujudkan generasi yang berprestasi. Maka visi untuk mewujudkan itu ada misalkan mengembangkan program sekolah yang dapat mengembangkan potensi peserta didik sesuai bakat dan minatnya. Itu dari segi prestasi. Sikap dan perilaku yang dicerminkan untuk visi tersebut. Sikap kepala sekolah, mencerminkan terwujudnya visi sekolah. Tolong dikembalikan ke visi. Sikap yang kita wujudkan untuk mencapai visi tadi, ya, tentunya langkah-langkah kita adalah kalau berprestasi tadi kan sudah dipakai, itu kemudian karakter profil pelajar Pancasila. Nah ini bisa kita terapkan di dalam pembelajaran. Kemudian untuk peduli lingkungan sekolah, ini bisa kita wujudkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Misalkan setiap Jumat ada Jumat bersih, ada Jumat sehat, seperti senam. Nah itu untuk kata-katanya lebih baiknya perlu perlu dirancang lagi, tapi intinya seperti itu Pak. Oke. Mungkin seperti itu Pak yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain bisa menyampaikan sikap dan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Di situ ada berprestasi,
untuk menjadikan murid kita berprestasi, sikap kita seperti apa, kemudian perilaku kita seperti apa, kemudian ada karakter profil Pancasila. Ini di karakter profil pelajar Pancasila ini kandungannya di dalam banyak: beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, ada mandiri, kreatif. Di situ ada semua. Silakan nanti jenengan memberikan usulan perilaku yang mencerminkan profil pelajar Pancasila yang cakup banyak itu, kemudian perilaku dan sikap yang perlu dilaksanakan untuk terjadinya lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan indah itu yang cakupannya juga. Monggo Bapak Ibu yang lain. Ini saya bantu Bu Widi ini. Monggo Bapak Ibu, silakan disampaikan pendapatnya, sikap perilaku yang perlu dilaksanakan dalam mewujudkan visi sekolah. Monggo. Terima kasih. Kalau dari saya, untuk mewujudkan visi misi tersebut kita harus saling berkolaborasi dengan kepala sekolah dan Bapak Ibu, saling bekerja sama, saling gotong royong, saling membantu untuk mewujudkan visi misi tersebut. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain ngobrol? Kalau kita jangan silakan. Terima kasih. Itu paparan saya untuk diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Alhamdulillah di sini sudah terwujud untuk menyelaraskan visi misi sekolah kita. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan saya menggurui, bukan, tapi kita share sesuai dengan apa yang saya dapat dari pelajar-pelajar atau yang sudah dikendengkan saya sebagai seorang pengajar praktik. Yang pertama, saya berkesimpulan ini tadi prakarsa perubahannya sudah luar biasa, mengutamakan impact ya. Dan kemudian yang tadi saya sampaikan, perilaku atau sikap yang perlu kita laksanakan di sini bisa untuk mencapai visi tersebut. Mungkin pertama kita disiplin ya, disiplin dalam segala hal, disiplin waktu, disiplin dalam mengajar. Kemudian yang selanjutnya bisa ramah kepada anak, itu salah satu perilaku atau sikap kita untuk mewujudkan visi tersebut. Yang disiplin, ramah, kemudian ada kata yang gotong royong, berkolaborasi, kerjasama, ini sudah mencakup perilaku yang mencerminkan visi sekolah yang sudah disepakati tadi. Ibu kepala sekolah kiranya keberatan tidak kira-kira visi sekolah yang tadinya seperti itu kemudian ada perubahan sedikit dengan memasukkan karakter profil Pancasila. Tidak ya? Terima kasih teman-teman sekarang, bagaimana? Setuju ya? Nah, ini tidak hanya berhenti sampai di sini Bapak Ibu, tidak berhenti sampai di sini pada saat kita diskusi, namun visi sekolah ini harus tetap terjaga eksistensinya, kontinuitas dalam pelaksanaan pembelajaran yang mencerminkan visi sekolah ini harus tetap terjaga dan terlaksana dengan baik demi terwujudnya pendidikan yang berpusat pada murid. Demikian yang perlu kami sampaikan, kiranya sudah sampai di penghujung acara. Mari kita tutup diskusi pada siang kali ini dengan bacaan hamdalah bersama, dengan harapan apa yang kita diskusikan betul-betul
diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mencetuskan hal baru dan akan membuat perubahan yang luar biasa untuk peserta kita. Tetap semangat, kita tetap harus bergerak ya Bu Lydia, bergerak dan tergerak dan menggerakkan. Seperti yang sudah dilakukan oleh Widi, bergerak terlebih dahulu, nanti tergerak lebih dulu, terus bergerak, kemudian menggerakkan. Menggerakkan teman-teman ini supaya kita melakukan langkah perubahan menjadi yang lebih baik. Mari kita hentakkan dengan bacaan jalan bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Dari awal hingga akhir ada tutur kata yang kurang berkenan, sikap dan perilaku yang kurang berkenan di hati pada ibu sekalian. Saya secara pribadi selaku pengajar praktik rekan kerja Widi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.